Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Hairiyah, NIM 2019 12124 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Gaya Kepemimpinan, serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Padi. Latar belakang yang mendasari adanya penelitian yang akan saya teliti nantinya yaitu di era sekarang ini, baik instansi pemerintah maupun swasta sangat membutuhkan yang namanya laporan keuangan. Apalagi laporan keuangan yang berkualitas didukung oleh media informasi sebagai cara atau dasar pengambilan keputusan para stakeholder ataupun pimpinan. Dalam konteks ini yaitu pimpinan BLUD. Entitas yang akan saya teliti yaitu BLUD Puskesmas sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2010 tentang penggunaan PSAP pada puskesmas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan BLUD antara lain kualitas laporan keuangan sebagai variabel Y saya, kemudian dengan variabel X atau independennya yaitu standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, gaya kepemimpinan, serta pemanfaatan teknologi informasi yang nantinya dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan BLUD Puskesmas. Adapun fenomena yang melatar belakanginya juga yaitu kurangnya tingkat kualitas sumber daya manusia pada dinas kesehatan. Dalam hal ini yaitu puskesmas. Sumber daya manusia yang ada dalam tim keuangan puskesmas dengan latar belakang pendidikan dunia medis yang dituntut untuk menyajikan suatu laporan keuangan merupakan hal yang baru bagi mereka. Meskipun sudah menggunakan teknologi sistem akuntansi, tapi mereka tidak paham dengan siklus akuntansi, maka akan sulit untuk meminimalisir kesalahan. Rendahnya tingkat kekompakan dalam tim juga memiliki pengaruh yang besar pada pengumpulan komponen-komponen penyusunan laporan keuangan. Hal inilah yang menyebabkan keterlambatan pelaporan dan kurangnya tingkat kualitas laporan keuangan, tapi mereka tetap di deadline untuk segera mengumpulkan laporan keuangan tersebut. Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya, di sini saya sebutkan ada 3. Dari variabel penelitian, penelitian terdahulu oleh Setiawan IMH dan Rasmi NK 2021. Variabelnya yaitu kualitas laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan kualitas pegawai. Peneliti yang sekarang, kualitas laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, gaya kepemimpinan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian objek penelitian pada peneliti terdahulu yaitu pada Universitas Udayana, kemudian penelitian yang sekarang pada BLUD Puskesmas Kabupaten Padi. Sampling pada peneliti terdahulu yaitu saturation sampling, untuk peneliti yang sekarang yaitu purposing sampling. Saturation sampling yaitu menggunakan semua populasi menjadi sampel. Kalau purposing sampling menggunakan cara-cara tertentu untuk mengambil sampel dari populasi tersebut.
Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, objek penelitian adalah Puskesmas Sekarisadi dan Pati. Yang kedua, fokus penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, gaya kepemimpinan, serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan BLUD pada Puskesmas. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Pati? Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BLUD di Puskesmas Kabupaten Pati? Yang ketiga, apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BLUD di Puskesmas Kabupaten Pati? Yang keempat yaitu, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BLUD di Puskesmas Kabupaten Pati? Dan yang terakhir yaitu, apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BLUD Puskesmas di Kabupaten Pati? Adapun tujuan penelitian, yang pertama, memperoleh bukti empiris pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah. Apakah pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada BLUD Puskesmas? Yang kedua, untuk memperoleh bukti empiris, apakah pengaruh sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada BLUD Puskesmas? Yang ketiga, memperoleh bukti empiris pengaruh sumber daya manusia, apakah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada BLUD Puskesmas? Yang keempat, memperoleh bukti empiris pengaruh gaya kepemimpinan, apakah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada BLUD Puskesmas. Yang terakhir, untuk memperoleh bukti empiris pengaruh dari pemanfaatan teknologi informasi, apakah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada BLUD Puskesmas. Adapun manfaat penelitian bagi sivitas akademika mampu menambah pengetahuan serta sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya di Universitas Muria Kudus. Bagi puskesmas dapat memberikan saran dan informasi yang bermanfaat yang berkaitan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan BLUD Puskesmas Kabupaten Pati. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam mempelajari dan memahami masalah yang berkaitan fenomena pada bidang akuntansi. Yang keempat, bagi masyarakat atau pembaca umum dapat memberikan informasi tentang pengaruh-pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun landasan teori yang saya gunakan ada dua. Yang pertama, teori kegunaan keputusan atau decision useful theory. Teori ini disebut dengan sebuah teori akuntansi untuk investor menurut Staubus tahun 2000. Teori tersebut berdasarkan pada masalah yang muncul dengan konsep akuntansi berbasis biaya historis. Konsep biaya historis tidak berkaitan dengan penilaian akuntansi dengan metode harga pasar ataupun nilai sekarang dari harga wajar.
Yang kedua yaitu teori stakeholder. Stakeholder disebut juga sebagai pemangku kepentingan suatu pihak baik secara langsung ataupun tak langsung pada eksistensi dan kegiatan suatu perusahaan, sebab kelompok tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh suatu entitas. Pada jurnal Ayudhya tahun 2017. Kemudian landasan teori pada variabel yang saya gunakan. Variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan merupakan suatu dilihat dari kelengkapan penyajian laporan keuangan dan karakteristik yang terkandung dalamnya, yang membuat relevan dalam arti memuat informasi laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan penggunaannya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, ataupun untuk masa yang akan datang. Kemudian standar akuntansi pemerintah. Dalam hal ini, BLUD menggunakan SAP yang berbasis akrual, yang mana mengakui adanya pendapatan, beban, aset, utang, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan realisasi anggaran yang ditetapkan dalam dana APBD, serta mengakui adanya ekuitas dalam pelaporan keuangan yang berbasis akrual. Hal ini diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua yaitu sistem pengendalian internal, yang mana sistem pengendalian internal ini yaitu proses mempengaruhi informasi sumber daya manusia yang disusun guna membantu suatu entitas untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengendalian internal dijadikan secara baik dan benar, maka dapat menjamin seluruh penyelenggaraan negara, baik dari pimpinan sampai pada staf di instansi pemerintahan tersebut. Yang ketiga yaitu kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari akuntansinya, yang seorang akuntan harus mampu menerapkan teori serta menjalankan praktik yang sesuai dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, SDM harus berlatar belakang pendidikan atau berpengalaman dalam ilmu akuntansi untuk dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas, akurat, efektif, dan efisien. Yang keempat ada gaya kepemimpinan, yaitu pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk tujuan tertentu. Gaya kepemimpinan ini juga merupakan pola tingkah laku seseorang yang dapat mempengaruhi tingkah laku orang lain. Kemudian, bagi seorang pemimpin, untuk mengatur bagaimana caranya agar seluruh bawahannya itu dapat melakukan kinerja yang berkualitas dan yang baik. Yang terakhir ada pemanfaatan teknologi informasi, di mana hal ini merupakan suatu tingkah laku seorang akuntan dalam mengaplikasikan informasi guna menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Di era modern ini banyak sekali laporan-laporan yang menggunakan sistem teknologi informasi, di mana dia hanya menginput satu, kemudian dapat langsung menghasilkan laporan secara periodik. Hal ini pun didukung dengan adanya kualitas SDM untuk meng-cross-check kesalahan yang terjadi. Kerangka pemikiran. Karena adanya tadi latar belakang sudah dibahas dan materi-materi sebelumnya, peneliti membuat kerangka pemikiran seperti berikut. X1 sebagai penerapan standar akuntansi pemerintah, X2 sistem pengendalian internal, X3 kualitas sumber daya manusia, X4 gaya kepemimpinan, dan X5 yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian dibuat kerangka berpengaruh terhadap variabel Y atau dependent, yaitu kualitas laporan keuangan. Perumusan hipotesis.
Hipotesis 1 yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BLUD Puskesmas. Hipotesis 2, sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BLUD Puskesmas. Hipotesis 3, kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BLUD Puskesmas. Hipotesis 4, gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BLUD Puskesmas. Dan hipotesis 5 yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BLUD Puskesmas. Perumusan hipotesis merupakan suatu gambaran analisa penelitian yang nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Metode penelitian. Dalam hal ini, penelitian kuantitatif dengan bentuk asosiatif. Bentuk asosiatif yang mana digunakan untuk mengetahui pengaruh dari kelima variabel X tersebut terhadap variabel Y, yaitu BLUD, kualitas laporan keuangan BLUD. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dengan populasinya 29 BLUD Puskesmas. Kemudian sampelnya nanti yaitu tim inti keuangan bisa diambil dari satu karesidenan, satu instansi berjumlah 7 responden atau 5 responden dari tim inti keuangan tersebut. Kemudian karena data primer, pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dengan cara menyerahkan langsung kepada pihak-pihak responden yang terkait, bukan melalui email, karena kalau email itu responnya mungkin slow respon ya. Kemudian pengolahan datanya menggunakan IBM SPSS versi 25. Kalau peneliti terdahulu menggunakan SPSS versi 16. Kemudian analisis datanya menggunakan uji asumsi klasik regresi linear berganda. Uji statistik deskriptif yaitu digunakan untuk memberikan gambaran tentang variabel yang diteliti dengan memuat nilai-nilai dari nilai rata-rata penelitian. Kemudian uji kualitas data. Ada uji validitas data yang digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner yang telah diberikan kepada responden. Kemudian uji reliabilitas atau kesesuaian dengan fakta yang diperoleh dengan hasil perhitungan dari nilai crunch alpha dari masing-masing komponen per variabelnya. Selanjutnya yaitu regresi linear berganda.
yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen X pada variabel dependen Y. Di sini peneliti atau saya menemukan persamaan linear berganda sebagai berikut. KLK sama dengan A plus B1 PSAP ditambah B2 SPI plus B3 KSDM plus B4 GY dan B5 PTI plus E, di mana KLK ini merupakan kualitas laporan keuangan. A yaitu konstanta dan W12345 merupakan koefisien, kemudian yang PSAP, SPI, KSDM, GY, dan PTI merupakan singkatan dari variabel independen yang digunakan, kemudian E yaitu error. Uji asumsi klasik yang saya gunakan yaitu uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heterosidastisitas, dan uji autokorelasi. Adapun pengujian hipotesisnya yaitu uji koefisien determinasi atau R2, uji F, dan uji T. Berikut yang dapat saya sampaikan dalam presentasi proposal saya. Mohon maaf, masih banyak kekurangan penyampaian dan kelancaran dalam menyampaikan informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.